Oke. Jadi kalau sebelumnya itu ada pengajar dari Saga University yang ikut membantu, tapi kalau yang ini kayaknya enggak. Jadi kita nanti bagi, mungkin bahannya akan kita bagi 3 aja dengan Pak Andi, Pak Yamin, dan saya. Mungkin saya 5 kali, Pak Andi 5 kali, Pak Andi 6 kali, dan Pak Yamin 5 kali. Tapi intinya kita akan belajar di semester pertama, di hari ini itu mengenai ruang lingkup ekonomi, di pertemuan kedua perilaku konsumen dan penetapan harga, di ketiga itu pengelolaan input dan keputusan produksi, keempat biaya produksi, kelima pembentukan harga, keenam itu resiko, karena kemarin itu kita belajar resiko dan pengajarnya dari Jepang, kita ada lesson learn agriculture dan agribisnis di Jepang ya, tapi nanti kita ganti coba. Yang keenam itu mengenai pasar, yang ketujuh sistem pendukung agribisnis, yang ke-8 makroekonomi dan kaitannya dengan agribisnis, yang ke-13 adalah agribisnis dan regulasi ekonomi makro, 14 perdagangan internasional, dan yang ke-15 itu adalah agribisnis future market, jadi future agribisnis masa depan. Buku yang dipakai, kalau dari kesepakatan saya sama Pak Andi di awal itu, kita pakai bukunya ini ya. Ini ada di S3. Lingkungan rasanya ada di lemarinya Mbak Lis, itu ada satu rasanya, di S2 agribisnis juga ada. Ini bukunya yang ada di sini, Agriculture Economic and Agribusiness tahun 2001, karangannya Kramer. Ini yang akan kita pakai wajib. Sementara yang Agriculture Economic 2011 ini kita nggak punya hard copy-nya gitu. Soft copy-nya juga tidak beredar luas. Jadi yang ada, yang kita punya itu adalah yang nomor 1 yang punya Kramer. Jadi nanti bisa silahkan di copy punya Kramer, ada di ruangannya Mbak Tri atau di ruangannya di Mari Mbak Lis juga ada. Nah, itu penjelasan terkait dengan perkuliahan kita hari ini. Kemudian materi, saya mohon izin untuk share materi saya hari ini. Nanti materinya juga akan saya letakkan di e-learning ya. Jadi nanti silakan bisa di-download di sana. Termasuk juga untuk tugas-tugas yang lain juga bisa di-download. Hanya untuk absensi, tadi saya coba untuk bikin absen, tuh nggak bisa diakses ternyata, tapi nanti kita coba lihat kesalahannya ada di mana ya untuk absensi. Ini adalah materi pertama saya untuk hari ini. Sebelum saya masuk ke materi, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan mengenai rencana pembelajaran kita untuk 1 semester ke depan untuk mata kuliah ekonomi agribisnis. Silakan sebelum saya masuk materinya. Izin, Bu. Bisa ya? Oke, kalau enggak, berarti saya lanjutkan. Introduction to Agribusiness in Economics. Materi ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama pendahuluan, yang kedua ada dasar-dasar ekonomi, yang ketiga ada konsep dasar ekonomi, dan yang terakhir adalah prinsip-prinsip ekonomi. Ini kalau di S1 tuh ada di pelajaran ekonomi pertanian sebetulnya. Oke, kita kan sudah pernah mempelajari, apalagi kalau sudah di S3, ilmu ekonomi itu adalah bagian dari ilmu sosial. Apa ilmu ekonomi? Kalau kita belajar tuh oikos dan nomos. Ya, oikos dan nomos, ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam mengelola sumber daya yang terbatas. Ilmu ini muncul karena manusia memiliki kebutuhan yang tidak terbatas, tapi sumber daya terbatas. Sehingga ada 4 kata kuncinya, ada needs, kebutuhan, ada scarcity, ya, ada sumber dayanya tuh terbatas, ada kemudian tetapi kebutuhannya yang tidak terbatas. Jadi ada 4 kata kunci. Sehingga manusia nanti akan diminta untuk choice, memilih, kira-kira gitu. Ilmu ekonomi ini terbagi menjadi 2, makro dan mikro. Kalau dia makro itu kita bicara ilmu ekonomi tingkat negara, wilayah, regional, tapi ilmu ekonomi mikro kita akan bicara bagaimana pengelolaannya di tingkat rumah tangga. Nah, karena ilmu kita ada di bidang pertanian, maka kita harus tahu dulu definisi ilmu pertanian dulu, karena nanti saya mau masuk ke materi kita kan ekonomi agribisnis ya, ekonomi agribisnis. Jadi kita harus tahu dulu sampai masuk ke agribisnis. Definisi ilmu pertanian. Dalam ilmu pertanian lazim dilakukan pembedaan pengertian. Dalam arti sempit, pertanian itu hanya bercocok tanam saja, tetapi dalam arti luas dia bisa pertanaman, bisa perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan. Pedoman atau patokan suatu kegiatan dapat kita masukkan ke dalam pertanian itu
dapat kita pergunakan syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, dalam proses produksi harus terbentuk bahan-bahan organik yang berasal dari zat anorganik atau organik dengan bantuan tumbuhan atau adanya usaha manusia untuk memperbaharui proses produksi yang bersifat reproduktif dan atau usaha untuk pelestarian dan budidaya. Nah, sehingga ada dua, sebelum kita masuk ke ekonomi agribisnis, saya akan masuk dulu ke ekonomi pertanian. Ada kata ekonomi, ada kata pertanian. Ekonomi tadi bagaimana kita mengelola sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sementara pertanian itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana proses produksi berjalan, mulai dari bahan organik atau anorganik menjadi produk. Maka kalau kita gabung, apa itu ilmu ekonomi pertanian? Ilmu ekonomi pertanian itu adalah bagian dari ilmu ekonomi umum yang mempelajari fenomena serta persoalan yang berhubungan dengan pertanian, baik di tingkat mikro maupun makro, seperti itu ya. Jadi, nah, ini tadi, kalau dia posisi ilmu ekonomi pertanian itu, kalau ini ada ekonomi, ada pertanian, maka di tengah inilah ekonomi pertanian. Irisannya itulah ekonomi pertanian. Jadi, mempelajari bagaimana ilmu ekonomi itu diaplikasikan pada bidang pertanian. Nah, dalam sejarah kelahirannya, seperti sudah disampaikan di awal, kalau di UGM, program studi ekonomi pertanian itu ada di Fakultas Pertanian, karena dia dianggap ilmu ekonomi yang mempelajari bidang pertanian. Tapi kalau di IPB sekarang ekonomi agribisnis itu justru ada di Fakultas Ekonomi, bukan di Fakultas Pertanian. Jadi kita juga tetap harus punya wawasan yang luas gitu, bahwa pertanian itu, ekonomi pertanian itu sebetulnya adalah bagian dari ilmu ekonomi yang mencoba menganalisis sektor pertanian. Nah, sekarang kita punya makna lagi, ada ekonomi pertanian, ada agribisnis. Ini S3 perlu paham yang seperti ini. Apa itu agribisnis? Istilah agribisnis itu kan pertama kali dikeluarkan oleh atau dicetuskan oleh John Davis ya sama Goldberg ini tahun 1957. Agribisnis itu ketika tahap awal dikeluarkan adalah jumlah keseluruhan semua operasi yang masuk ya, mulai dari dari awal input sampai dengan distribusi. Jadi operasi produksi pertanian, makna pertaniannya, serta penyimpanan, pemrosesan, distribusi komoditas, serta beberapa barang yang dibuat darinya. Maka di dalam agribisnis itu ada agribisnis hulu, mulai dari pengadaan input, ya, kemudian agroindustri bibit dan sebagainya, masuk ke subsistem usaha tani, produksi, jadi bagaimana input itu dikelola, masuk ke dalam proses produksi, kemudian ada produk itu bagaimana nanti produknya itu kemudian diolah, dan ada pemasaran. Nah, terlepas dari itu semua, 4 subsistem ini tidak bisa jalan kalau tidak didorong adanya subsistem jasa dan penunjang. Apa itu? Asuransi, kredit, penelitian, kemudian pendidikan tidak formal yang diberikan kepada penyuluh, transportasi dan perdagangan, semuanya masuk ke dalam agribisnis. Jadi kalau kita ngomongin agribisnis, itu tidak hanya bicara pertanian dalam arti sempit. Jadi selama ini kalau ekonomi pertanian itu kesannya kita cuma ada di sini aja. Tapi kalau kita sudah bicara agribisnis, maka kita sudah bicara mulai dari input sampai nanti produksi. Itu bedanya. Tadi saya sudah sampaikan ekonomi pertanian. Nah, sekarang apa sih beda antara ekonomi pertanian dengan ekonomi agribisnis? Ya, sebetulnya di beberapa ahli ini buku definisi ini saya ambil dari bukunya Kramer ya, jadi nanti bisa dibaca di bukunya Kramer. Some interpret the word agribisnis itu sederhana gitu, tidak terlalu banyak. Tidak, tapi yang pasti kalau ada yang mengatakan bahwa at this level training there is no much difference between traditional agriculture economic theory and degrees in agribusiness at the Land Grant College at University. Jadi ada ketika ekonomi pertanian itu sudah bisa membahas lebih luas, tidak hanya pada aspek produksi, maka sebetulnya ekonomi pertanian itu bisa sama dengan ekonomi agribisnis. Seperti itu. Kalau menurut bukunya Kramer yang kita rujuk sebagai buku panduan dalam mata kuliah kita ini. Jadi kita harus paham. Tapi kalau misalnya
ada beberapa ahli pertanian yang agak strict, mereka mengatakan, oh kalau ekonomi pertanian itu hanya bicara bagaimana proses perhitungan ekonomi, tetapi di sisi produksinya saja gitu. Tapi kalau agribisnis lebih luas ya boleh juga seperti itu. Tinggal bagaimana kita memandang antara ekonomi pertanian dan ekonomi agribisnis. Jangan pula jadi kita berdebat untuk hal-hal yang menurut saya tidak perlu diperdebatkan. Nah, ada yang mau bertanya sampai sini mengenai apa itu ekonomi pertanian dan apa itu ekonomi agribisnis? Silahkan. Ada? Kalau tidak ada, saya lanjutkan dengan dasar-dasar ekonomi. Betul nggak ada yang tanya? Ini silahkan kalau ada yang mau tanya. Belum, Bu. Oke. Sekarang saya akan coba sampaikan, tadi sudah disampaikan di awal bahwa ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia untuk dapat mengelola sumber daya yang terbatas. Jadi ada 4 kata kunci. Ada kebutuhan ya yang tidak terbatas, tetapi sumber daya untuk memenuhi kebutuhan tersebut terbatas. Sehingga ada 4 kata kunci ekonomi itu, ada needs ya, ada needs, ada choice itu pilihan, ada resources, ada sumber daya, tapi sumber dayanya scarcity, sumber dayanya terbatas. Nah, mazhab klasik dalam ekonomi awal ya tahun 1776, Adam Smith dalam bukunya The Wealth of Nations menyatakan bahwa mekanisme pasar secara otomatis akan menuju pada pertumbuhan ekonomi yang stabil dan penggunaan tenaga kerja penuh atau full employment. Jadi si John Davis ini mengatakan bahwa walaupun sumber dayanya terbatas, kebutuhan tidak terbatas, tetapi pasar itu akan terjadi, keseimbangan di pasar itu akan terjadi secara otomatis. Jadi kalau ada kelebihan penawaran, pasti nanti akan ada yang beli. Kalau ada kelebihan permintaan, pasti nanti produsen melakukan tambahan produksi, itu otomatis menurut Adam Smith. Nah, apa sih dasar-dasar keputusan ekonomi? Setiap sistem ekonomi itu sebetulnya menyelesaikan 5 isu dasar. Yang pertama adalah bagaimana barang diproduksi. Nah, itu kita harus paham. Itu keputusan ekonomi, bagaimana barang itu diproduksi. Yang kedua ada, mohon maaf, what to produce itu apa barang yang akan diproduksi. What ya, what itu apa? Apa sih yang mau dihasilkan gitu. Yang kedua, kalau kita sudah tahu apa yang mau dihasilkan, maka kita harus tahu bagaimana dia dihasilkan, bagaimana dia diproduksi. Yang ketiga, ya, berapa banyak diproduksi, how much to produce, berapa banyak diproduksi, kemudian when itu kapan dia diproduksi, dan terakhir for whom itu untuk siapa sih diproduksi. Nah, untuk menjawab 5 pertanyaan tadi, maka dia akan dipengaruhi tidak hanya oleh persoalan ekonomi, tapi juga terkadang akan dipengaruhi oleh persoalan kelembagaan, institusional sistem, dan juga persoalan politik. Nah, di kita tuh banyak tuh keputusan-keputusan ekonomi itu ternyata berkaitan dengan isu-isu ekonomi kelembagaan dan juga isu-isu ekonomi politik. Makanya sekarang disebut dengan ekonomi kelembagaan dan ekonomi politik. Nah, pembagian ilmu ekonomi secara garis besar mungkin semua sudah paham, karena ini sudah S3, ada ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro. Ilmu ekonomi mikro adalah ilmu yang menitik beratkan pada analisis tangga. Jadi kalau ekonomi mikro itu kuncinya rumah tangga, atau kalau dia produsen, dia perusahaan. Tetapi kalau ilmu ekonomi makro itu yang diamati adalah konteks negara. Ya, sehingga yang jadi isunya biasanya adalah pengangguran, inflasi, pertumbuhan ekonomi, perdagangan internasional, atau kemiskinan, itu bisa seperti itu. Nah, dalam tahap awal perkembangannya, ilmu ekonomi itu terbagi menjadi 2 sektor besar. Yang pertama adalah output, sektor outputnya, dan ada sektor input. Output atau pasar produk itu adalah pasar di mana barang dan jasa itu dipertukarkan. Tetapi ada juga pasar input, adalah pasar di mana sumber daya. Sumber daya itu apa? Tenaga kerja, modal, lahan digunakan ya untuk produksi barang dan dipertukarkan. Makanya kalau biasanya input itu akan dikelola, jadi rumah tangga yang punya input itu siapa? Yang punya input itu rumah tangga biasanya. Jadi rumah tangga tuh punya lahan, dia yang punya tenaga kerja, dia yang punya modal. Maka sumber daya yang dimiliki oleh rumah tangga itu akan jadi input, disuplai ke perusahaan. Perusahaan akan perlu demand ya, dia akan meng-create, oh dia perlu input menghasilkan demand.
perusahaan melakukan proses produksi menghasilkan output, output yang dihasilkan oleh perusahaan itu akan jadi demand atau jadi permintaan rumah tangga. Ini ekonomi dua sektor yang paling sederhana. Ya, ini tadi ya saya sudah jelasin flow-nya. Nah, kegiatan ekonomi ada 3 macam. Kegiatan ekonomi ada konsumsi, maka pelakunya konsumen. Ada produksi, maka pelakunya produsen. Ada pertukaran, maka nanti di dalamnya ada distributor, ya, terjadi di pasar. 4 aktor, tadi sudah disampaikan ada produsen, konsumen, pemerintah, dan pasar. Jadi 4 aktor dalam perekonomian, ada produsen, konsumen, pemerintah, dan pasar. Nah, tadi disampaikan bahwa rumah tangga punya sumber daya, punya input. Inputnya punya lahan. Dalam ekonomi tradisional atau ekonomi Adam Smith, input itu cuma 4 ya. Kalau input pertanian itu ada lahan, ada modal, ada tenaga kerja, ada manajemen. Tapi dalam konteks ekonomi modern, input atau sumber daya itu tidak hanya 4. Sudah berkembang banyak, jadi ada sumber daya alamnya, ada tenaga kerja, human capital, finansial juga masuk sebagai modal, ya, kemudian fisikal, jadi sarana prasarana yang dimiliki. Kalau padi itu dia perlu irigasi, itu masuk ke dalam fisikal, dan ada modal sosial. Jadi kalau dulu kita tidak menganggap modal sosial itu sebagai sumber daya atau input yang diperlukan untuk menghasilkan produksi, tapi dalam ilmu ekonomi modern orang sudah menganggap bahwa modal sosial itu adalah bagian dari sumber daya atau bagian dari input yang juga mempengaruhi proses produksi. Jadi untuk mahasiswa S3 kita sudah harus paham bahwa input produksi itu tidak hanya soal lahan, tidak hanya soal tenaga kerja, tidak hanya soal manajemen, tidak hanya soal modal, tapi bisa lebih luas. Nah, dalam konteks ekonomi, ya, maka ketika kita bicara barang, produk tadi akan terbagi menjadi beberapa, ada barang ekonomi dan barang bebas. Kita di bawah ini akan coba apa sih yang disebut dengan barang ekonomi dan barang bebas. Barang ekonomi itu kalau kita dapatnya itu perlu pengorbanan dan harus bersinggungan dengan hak-hak orang lain. Itu barang ekonomi. Contohnya, sementara kalau di sini ya barang bebas itu kita dapatnya dengan sukarela tanpa harus ada pengorbanan. Contohnya kalau saat ini gitu saya menghirup udara bebas, saya nggak perlu bayar bernafas menghirup oksigen, maka oksigen itu buat saya adalah barang bebas karena saya tidak perlu berkorban untuk mendapatkannya. Tapi untuk orang-orang yang di rumah sakit gitu yang harus pakai selang oksigen, ya, maka di sana barang oksigen itu akan jadi barang ekonomi. Gitu. Jadi kita dapetinnya kita perlu bayar, maka perlu pengorbanan. Bahkan kita harus kalau misalnya oksigennya terbatas, kita harus bersinggungan dengan hak orang lain. Kira-kira gitu. Ya, jadi ada barang semi ekonomi dan juga ada barang semi bebas. Konsep dasar ekonomi. Sampai sini silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan. Kalau nggak ada, saya masuk beberapa konsep dasar ekonomi yang sebetulnya sudah juga pernah dibahas, karena kuliah pertama ini kita mereview terlebih dahulu yang materi-materi yang sudah dipelajari di S1 dan S2. Opportunity cost. Nah, ada nggak yang bisa bantu? Opportunity cost itu contohnya apa ya? Ini sudah dikasih nih definisinya. Silakan. Ada yang bisa bantu opportunity cost itu apa? Emma mungkin, Lia, Leha, Mary, opportunity cost atau malah silakan. Ada Pak Darwin, Pak Darwan. Opportunity cost. Contohnya apa sih opportunity cost itu? Kompensasi kali, Bu. Ya, kompensasi. Contohnya apa coba? Contohnya. CSR dari perusahaan-perusahaan mungkin, Bu. CSR, oke. Opportunity cost. Ada lagi yang bisa lebih detail? Ini ada contohnya nih, sudah opportunity cost. Contohnya. Opportunity cost sudah pernah dengar belum istilah opportunity cost selama ini? Biaya peluang. Biaya peluang apa itu?
Silakan Mary mungkin. Apa opportunity cost? Waktu belajar S1 tuh, waktu di S1 tuh apa gitu. Kalau saya punya uang Jadi 10.000, ya 10.000, heeh, misal kita memilih barang misalnya Bu ya, kita memilih barang, kita memiliki uang 100.000 misalnya, terus kita ingin membeli, keputusan kita membeli 1 atau 2 jenis barang. Misal kita ingin membeli barang yang, sesuai dengan jumlah, uang kita misal 100.000, artinya kita bisa mendapatkan 1, tetapi kalau kita memilih ingin mendapatkan 2, artinya kita menurunkan tingkat harga yang ingin kita beli. Misalnya sepatu yang harga 50.000, artinya dapat 2 gitu mungkin, Bu. Oke, sudah mulai mirip, sudah mulai benar. Malah Ya. silakan. Apa sih opportunity cost ini? Kalau calon-calon dokter nih harus paham konsep-konsep dasar ini. Opportunity cost, silakan. Kalau opportunity cost itu biasanya seperti ini, Bu. Misalnya kita punya keterbatasan keuangan atau modal. Jadi kita akan dihadapkan dengan beberapa pilihan. Dari beberapa pilihan itu kita akan memilih alternatif terbaik. Misalnya kita dari modal 100.000 atau 10.000 itu bisa beli nasi padang, nasi kotak atau nasi rendang gitu. Nah, tapi harus disesuaikan dengan modal yang kita miliki ya, keterbatasan modal yang kita miliki. Jadi dari beberapa pilihan terbaik itu mungkin kita akan mengarah seperti ke nasi rendang gitu, mungkin dengan kualitas yang dirasa lebih baik dari yang lain, tetapi sesuai dengan kondisi keuangan atau modal yang kita miliki seperti itu. Oke. Misalnya saya punya uang 1.000, saya punya uang 10.000 ya, masih salah. Saya punya 2 pilihan. Mau beli nasi bungkus dengan uang 10.000 itu, atau saya mau beli buku. Bukunya harganya 10.000, nasi bungkusnya harga 10.000. Kalau kemudian saya memutuskan untuk membeli nasi bungkus karena lapar, saya beli nasi bungkus aja ah. Ya, berarti kan kalau saya beli nasi bungkus, saya nggak bisa beli buku, ya nggak? Nah, opportunity cost-nya yang mana? Yang nggak bisa beli buku atau beli nasi bungkusnya? Beli nasi bungkus, Bu. Beli nasi Karena bungkusnya. lapar. Opportunity cost-nya. Peluang Opportunity cost-nya nasi bungkus, Bu, karena lapar tadi. Kalau Oke. kondisionalnya lapar. Tapi kalau kondisionalnya lebih membutuhkan buku, opportunity cost-nya ke arah buku. Nah, ya berarti kita masih bingung ya membedakan mana opportunity cost. Jadi opportunity cost itu alternatif terbaik yang nggak jadi diambil. Itu opportunity cost. Jadi orang ekonomi harus paham, opportunity cost itu justru kesempatan yang nggak diambil. Jadi kalau tadi saya milih beli nasi bungkus karena lapar, maka opportunity cost-nya itu justru saya nggak bisa beli buku. Itulah opportunity cost-nya tidak bisa beli buku. Jadi opportunity cost itu adalah kesempatan atau alternatif terbaik, tapi dikesampingkan. Jadi kesempatan yang hilang sebetulnya gitu. Saya ikutin ya sampai sini. Jadi orang ekonomi harus paham tuh makna, apalagi calon-calon dokter harus paham apa itu makna opportunity cost. Ini sangat dasar sekali dan harus dipahami dari awal. Jadi opportunity cost itu justru kesempatan yang hilang atau alternatif yang tidak kita pilih. Alternatif yang justru kita kesampingkan karena kita mendahulukan memilih beli nasi bungkus. Sehingga tidak bisa beli buku. Jadi opportunity cost-nya adalah tidak bisa beli buku. Kira-kira gitu. Yang kedua, istilah yang sering salah dipahami itu adalah konsep marginal. Kalau pernah dengar lahan marginal, Pak Darwan nih saya belum dengar suara Pak Darwan sama suara Mary ini dari tadi. Pak Darwan ada di kelas? Nah, Pak Darwan ini sudah jalan-jalan kayaknya. Coba Mary, coba Mer. Kalau marginal, lahan marginal itu maksudnya apa ya lahan marginal? Lahan marginal itu lahan yang memiliki potensi kan. Oke, jadi lahan marginal. Biasanya dari tingkat produktivitas, kesuburannya itu rendah, lebih kurang subsidi. Jadi marginal karena dari
menguntungkan ya. Bukan menguntungkan sih. Lahannya apa ya? Yang dikesampingkan apa ya? Kita sering bilang lahan marginal itu Potensinya punya unsur haranya sedikit, lahan yang sedikit, kurang subur, ya, kita kan lahan marginal. produktivitasnya rendah. Kalau kita ngomong kalau kita bicara penduduk marginal itu biasanya penduduknya miskin kan gitu ya. Kalau dalam konsep-konsep umum yang kita pahami, jadi marginal itu sering sesuatu yang harus dikesampingkan, sesuatu yang buruk, yang nggak memenuhi syarat itu marginal. Nah, dalam ekonomi beda. Marginal dalam konsep ekonomi itu adalah perubahan, tambahan. Itu juga jangan sampai nanti kita salah memahami. Jadi marginal itu ada perubahan kecil yang dimulai dari tingkatan-tingkatan tertentu atau sering diartikan dengan tambahan. Marginal itu artinya tambahan. Misalnya output ini kan tenaga kerja input, nah anggaplah tanahnya tetap semua penggunaannya, tapi tenaga kerjanya awalnya pakai 1, outputnya ada 6, ya. Ketika tidak ada tenaga kerja yang dipakai, inputnya 0, outputnya 0, hasil marginalnya juga 0. Ketika saya pakai kerjanya 1, ada yang berisik, siapa yang malah mati, dimatikan. Bu, suaranya kurang jelas tadi. Jelas nggak? Ya, Bu. Ada suara yang kayaknya apa dari tempat Mala ya? Ada suara yang. Iya, Bu. Ini headset Mala ini nggak connect, Bu. Jadi nggak bisa pakai headset Mala. Ayo. Oke. Ya, Jadi, Bu, silakan, Bu. Outputnya itu awalnya 0 jadi 6. Maka marginal itu artinya tambahan produk. Tambahan produknya berapa? Tambahan produknya 6. Ketika saya menggunakan inputnya 2, tenaga kerjanya 2, maka outputnya naik dari 6 jadi 14. Maka tambahannya berapa? 6 dikurang 14, tambahannya 8. 6 dikurang 14. Jadi ada tambahan produk sebesar 8 ketika saya menambah tenaga kerjanya 1. Tenaga kerjanya dari 2 jadi 3, sekarang tenaga kerjanya 3, tambahan produknya awalnya 14, sekarang jadi 24. Ya, bertambah sebesar berapa? Bertambahnya sebesar 10. Tambahan inilah yang namanya marginal. Maka dalam konsep ekonomi, kita sering mendengar ada marginal produk, maka artinya adalah produk. Marginal revenue berarti tambahan penerimaan, atau kita sering mendengar ada istilah marginal income, ya, marginal profit berarti tambahan income, atau marginal utility. Nah, marginal utility itu tambahan kepuasan. Maka marginal itu dalam ekonomi artinya tambahan atau peningkatan. Yang ketiga yang sering dibahas dalam model ekonomi, yang dalam ekonomi itu adalah model ekonomi. Jadi kalau kita bahas ekonomi itu biasanya kita perlu model. Jadi jarang kita membahas ekonomi itu tanpa ada model. Jadi apalagi kalau kita riset-riset, persamaan-persamaan matematik yang kita buat ketika kita ingin melakukan analisis ekonomi itu sebetulnya adalah model ekonomi. Apa itu model ekonomi? Model ekonomi adalah suatu abstraksi ya, atau suatu penyederhanaan dari realita nyata itu di dalam bidang ekonomi. Pewujudan model tadi bisa macam-macam ya. Jadi kalau kita di penelitian itu bisa bentuknya matematis. Bentuknya matematis itu kayak apa yang ini nih? Ini bentuknya matematis, persamaan matematik. Yang kedua bentuknya bisa tabulasi. Tabulasinya kayak apa? Seperti ini. Nah, ini model ekonomi nih. Oh, kelihatan ternyata misalnya Y adalah pendapatan. Oh, ternyata ketika pendapatan naik, C-nya naik. Gitu. Atau bisa juga dalam bentuk diagram atau grafik. Diagram yang mana ini? Diagram supply. Jadi ketika kita bicara ekonomi, yang salah satu yang harus kita pahami juga bahwa seringkali ketika kita akan melakukan analisis ekonomi, kita akan diminta untuk membuat model ekonomi atau abstraksinya. Ada lagi istilah ceteris paribus. Nah, pernah dengar istilah ceteris paribus? Silakan, Lia.
Apa tuh Lia? Contoh. Iya Bu, kalau ceteris paribus ini ingatnya waktu kuliah S1 dulu Bu. Ceteris paribus itu adalah suatu keadaan di mana faktor-faktor lainnya itu dianggap tetap. Oke. Gitu. Ya, jadi ketika kita melakukan analisis ekonomi, ya kan ekonomi itu sebetulnya bergerak bersamaan. Sementara kalau kita menganalisis, misalnya kita mau lihat pengaruh harga terhadap permintaan. Kita mau lihat pengaruh harga terhadap permintaan. Itu yang kita lihat cuma pengaruh harga aja. Yang lain enggak. Padahal ekonomi itu kan bergerak bersamaan. Nah, karena kita tidak melihat pengaruh variabel lain, hanya harga yang kita lihat, maka ketika kita membahas hubungan antara harga dan demand, kita perlu menyampaikan kata ceteris paribus. Itu artinya variabel lain dianggap konstan. Misalnya, jika harga meningkat, kalau harga naik, maka konsumsi barang turun ceteris paribus. Berarti penyebab turunnya konsumsi itu hanya harga. Jadi, kondisi ceteris paribus adalah kondisi di mana faktor lain atau faktor-faktor yang lain selain harga barang itu dianggap konstan untuk kasus contoh kita ini. Jadi sering ketika kita membaca tulisan-tulisan yang berkaitan dengan ekonomi, kita akan baca kata ceteris paribus atau dengan asumsi, nah, maka diasumsikan semua variabel lain konstan. Itu adalah makna dari ceteris paribus. Lalu ada lagi diminishing return. Nah, terutama untuk kita di bidang pertanian, kita sering didekatkan ya dengan istilah diminishing return. Apa itu diminishing return? Pernah dengar hukum the law of diminishing return? Masih ingat nggak hukum the law of diminishing return? Waktu di S1. Masih ingat? Nah, apa Pak? Ingat Bu, pernah dengar tapi kan kayaknya pernah dengar gitu ya. The law return. Kalau variabel dianggap kalau satu variabel ditambah maka input produksi akan berkurang kayak gitu rasanya. Ya, jadi apa itu diminishing return? Diminishing return ini banyak dibahas di ilmu ekonomi produksi pertanian, terutama kalau kita bahas bagaimana input itu bekerja sehingga menghasilkan produk, tapi khusus untuk pertanian. Apa itu? Jadi hukum diminishing return itu mengatakan bahwa apabila faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya terus ditambah sebanyak 1 unit, jadi kalau kita nambah input, bahasa sehari-harinya tuh kalau kita nambah input, awalnya outputnya naik. Gitu. Awalnya outputnya naik dengan kenaikan yang bertambah. Ya, jadi dia naik tapi dengan kenaikan yang bertambah. Tapi kalau kita terus lagi nambah input, outputnya tetap naik tapi dengan kenaikan yang berkurang. Ya, akan tetapi sesudah mencapai tingkat tertentu, produksi tambahan akan semakin berkurang dan akhirnya mencapai nilai negatif. Jadi di sini, nah di titik yang biru muda, kalau kita lihat di grafik yang sebelah sini, yang ini, nah ini adalah increasing marginal return. Jadi kita nambah input, outputnya juga naik dengan kenaikan yang bertambah. Tapi kalau yang mulai dari D ke H, ini kita nambah input, lihat, inputnya kan nambah nih dari 3 jadi 7, ya. Tapi outputnya tuh nambah cuma dari berapa nih kira-kira? Dari 7 sampai 11. Lebih banyak tambahan output, yang ini tadi cuma nambah inputnya cuma nambah 3, tapi outputnya naik sampai 7. Kalau yang ini kan dari 7 hanya sampai 11, kira-kira gitu. Jadi kalau yang bawah ini kita nambah input, outputnya nambah dengan kenaikan yang bertambah. Kalau yang dari D ke H, itu kita nambah input, outputnya nambah, tapi kenaikan pertambahannya tuh makin turun. Tetapi kalau kita setelah titik H ini, kalau kita nambah input, justru produknya itu akan menurun. Contohnya gini, kalau kita gunakan pupuk di lahan pertanian, awalnya misalnya Mary nih di Talang Jambe tanam sayur gitu, kasih pupuk, wah ternyata kalau dikasih pupuk sayurnya jadi tambah subur, kira-kira gitu. Terus Mary berpikir, oh kalau gitu Bu, kalau ditambah lagi pupuknya berarti tambah subur. Tambahlah lagi pupuknya. Nambah memang produksinya, tapi cuma tidak sebanyak kalau waktu awal. Mary tambahi lagi, oh berarti tambahi lagi pupuknya. Keracunan tanamannya, akhirnya justru produksinya
turun. Kira-kira gitu. Ada nggak yang mau tanya mengenai the law of diminishing return? Ini juga harus dipahami oleh mahasiswa agribisnis. Ya, jadi the law of diminishing return. Jadi ada satu titik di mana kalau kita nambah input, justru akan terjadi kenaikan hasil yang semakin menurun. Yang terakhir ada paradox of truth, ya. Jadi ada logical fallacy. Logical fallacy itu diartikan sebagai sebuah pernyataan yang salah karena adanya penarikan kesimpulan yang salah, bahasa yang salah, atau bukti yang tidak valid. Istilah lain dari hal ini sering disebut dengan sesat pikir. Singkatnya, logical fallacy itu dapat kita artikan sebagai kesalahan dalam penalaran yang membuat argumen seseorang menjadi tidak valid. Ya, pendapat misalnya yang berkaitan dengan logical fallacy itu paradox of truth yang menyatakan bahwa peningkatan tabungan yang umumnya merupakan nasihat yang baik bagi individu selama masa ekonomi yang buruk. Sedapatnya sebenarnya dapat memperburuk ekonomi makro yang menyebabkan penurunan pendapatan agregat, produksi, dan secara paradok berdampak pada penurunan pendapatan. Ya. Jadi paradox of truth itu misalnya kan kalau dia kondisi ekonomi buruk itu kita sebaiknya meningkatkan tabungan, nabung baik, jangan banyak-banyak belanja gitu kan, kira-kira gitu. Tapi sebetulnya kalau dalam kondisi ekonomi buruk kita nabung nggak belanja itu justru akan mengakibatkan ekonominya makin parah. Kenapa? Karena kalau uangnya kita tabung berarti tidak ada konsumsi, berarti tidak ada penerimaan dari pengusaha. Kalau pengusaha tidak ada penerimaan, maka berarti kegiatan usahanya bisa bangkrut. Kalau usahanya bangkrut, berarti karyawannya kehilangan pendapatan. Dan kalau itu terjadi secara nasional, berarti peningkatan tabungan pada masa ekonomi atau resesi itu justru tidak baik bagi ekonomi. Nah, itu namanya logical fallacy. Ada yang mau tanya sampai sini mengenai konsep-konsep dalam ekonomi yang sering dipakai? Lanjut. Bisa dipahami sampai sini? Bisa diikuti? Bisa ya? Bisa. Oke. Yang terakhir saya akan masuk dengan prinsip ekonomi. Ini juga masih merewind materi-materi yang sudah disampaikan di perkuliahan sebelumnya. Jadi ada beberapa prinsip dalam ekonomi. Yang pertama adalah prinsip pengambilan keputusan. Bahwa dalam mengambil keputusan ekonomi itu pasti ada trade-off. Tadi saya bilang, mau beli buku atau mau beli nasi bungkus, ada opportunity cost. Jadi ada biaya opportunity yang di sana. Apa itu? Apa yang dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu. Yang kedua, ketika orang itu mengambil keputusan ekonomi, biasanya dia berpikir rasional. Oh, dah, itu kemahalan. Nah, kira-kira gitu. Ada tindakan-tindakan rasional. Dan biasanya pengambilan keputusan ekonomi itu biasanya orang akan respon terhadap insentif. Oh, di sana ada diskon tuh gitu, harganya lebih murah tuh, orang biasanya lebih cepat respon. Akan sangat dipengaruhi oleh insentif yang diberikan. Yang kedua, prinsip interaksi ekonomi. Prinsip interaksi ekonomi itu bagaimana hubungan ekonomi antar satu pihak dengan pihak lain itu bisa tercapai. Interaksi ekonomi itu akan terjadi kalau prinsipnya dua-dua pihak yang berdagang itu semuanya untung. Kira-kira gitu. Jadi nggak akan ada perdagangan, tidak akan ada interaksi ekonomi kalau dua-duanya tidak merasa, salah satunya merasa digerugikan. Kemudian di mana interaksi ekonomi terjadi? Interaksi di ekonomi itu terjadi di pasar. Pasar merupakan tempat yang paling baik untuk mengorganisasikan kegiatan ekonomi. Ya, tapi hati-hati dalam konsep ekonomi modern, pasar itu tidak harus berbentuk fisik ya. Jadi artinya ada transaksi. Kalau dulu kan kita ngebayangin kalau pasar itu adalah kita pergi ke pasar, belanja itu pasar. Tapi dalam konsep ekonomi modern, pasar itu tidak harus bentuknya transaksi meri, jual jamu, produk jamunya gitu kan di WhatsApp dan sebagainya tanpa harus ada physically pasar, itu sudah pasar. Jadi transaksi yang terjadi itu sudah pasar. Kemudian pemerintah, prinsip interaksi ekonomi itu pemerintah mampu meningkatkan hasil-hasil dari pasar. Ya, jadi kalau yang tadi adalah prinsip pengambilan keputusan, bagaimana keputusan ekonomi itu diambil,
Yang kedua ini adalah prinsip interaksi ekonomi, bagaimana interaksi itu terjadi. Prinsipnya interaksi ekonomi tidak akan terjadi kalau salah satu merasa tidak diuntungkan. Pasti dua-duanya merasa diuntungkan. Ketika ada interaksi di pasar, ketika ada interaksi ekonomi, pasti akan terbentuk pasar. Kira-kira gitu, dan pemerintah mampu meningkatkan hasil dari pasar lewat kebijakan ya sebetulnya. Yang ketiga, prinsip kerja perekonomian keseluruhan. Standar hidup tergantung pada kemampuan menghasilkan barang dan jasa. Ya, harga-harga meningkat apabila pemerintah mencetak uang terlalu banyak. Masyarakat akan menghadapi trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Ini adalah prinsip kerja ekonomi secara keseluruhan. Nah, ini adalah diagram alir kegiatan ekonomi. Sebetulnya sudah ada di depan tadi, kalau dia ekonomi dua sektor, dia hanya ada perusahaan, hanya ada rumah tangga dan hanya ada perusahaan. Rumah tangga itu akan menghasilkan barang-barang yang bisa digunakan untuk proses produksi, maka dia disebut dengan pasar produk. Ya, menghasilkan ininya. Kemudian nanti, mohon maaf ya terbalik. Rumah tangga itu masuk ke pasar produk, dia meng-create pengeluaran untuk beli barang, kasih uang, maka nanti hasil pengeluaran dari rumah tangga itu akan jadi penerimaan untuk perusahaan. Sementara perusahaan itu kan sebetulnya memerlukan barang dan jasa yang disediakan oleh rumah tangga. Sehingga nanti rumah tangga itu akan menghasilkan sumber daya, akan memberikan input yang dia punya, lahan, modal, capital ke perusahaan, nanti mereka akan mendapatkan pembayaran yang sebetulnya adalah biaya kalau dari sisi perusahaan, tetapi akan jadi pendapatan buat rumah tangga. Terima kasih ya. Jadi ini adalah materi perkuliahan saya hari ini. Ini tadi ya bukunya Agriculture Economic and Agribusiness. Silakan nanti bukunya di copy untuk bacaan. Tugas-tugas saya nanti juga sebagian besar saya akan ambil dari buku ini. Demikian materi saya. Kalau sudah S3 sebetulnya dosennya ngajarnya dikit aja gitu. Dosennya pengantar-pengantar tapi mahasiswanya yang melakukan elaborasi lebih banyak terhadap materi-materi perkuliahan. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan sebelum nanti kita akan lakukan elaborasi terhadap materi perkuliahan hari ini. Silahkan. Ada yang mau tanya? Ada? Kok diam aja? Silakan, mahasiswanya. Atau saya sendirian di sini, nggak ada yang mau bertanya? Lia, Bu, ada pertanyaan, Bu? Ya. Tadi lihat di slide yang Ibu tampilkan pada poin kalau tidak salah yang kalau harga-harga meningkat itu diakibatkan oleh pemerintah yang mencetak uang lebih banyak ya Bu ya kalau tidak salah. Nah, kalau berdasarkan dengan fenomena sekarang Bu, di mana-mana itu misalnya ada harga barang meningkat, apakah itu salah satu faktornya memang karena kondisi pemerintah itu memang posisinya pada saat dia mencetak uang itu memang lebih banyak dari sebelumnya atau ada faktor lain selain dari itu? Terima kasih pertanyaannya, Leha. Jadi kalau untuk sekarang pemerintah nggak cetak uang. Karena akan sangat berbahaya kalau pemerintah cetak uang sekarang. Jadi kenapa kita naik? Lebih karena memang terjadi gangguan ekonomi makro secara internasional. Jadi dampak kenaikan harga yang terjadi sekarang itu adalah dampak gangguan harga yang terjadi secara internasional. Karena itu kita harus hati-hati dan dalam kondisi sekarang kita nggak boleh cetak uang. Karena kalau kita cetak uang sekarang itu akan membuat ekonomi kita tambah kacau. Kira-kira gitu. Karena nanti harganya akan makin naik. Nggak boleh cetak uang dan kita didorong tidak, tadi makanya paradox of trip. Kita kan sekarang lagi kondisi rumit nih sebetulnya gitu. Tapi kita tidak boleh nabung. Kenapa kita bukan nggak boleh nabung sih, boleh ya, artinya itu kan kebutuhan
kebutuhan rumah tangga ya. Tapi kita memutuskan untuk menabung dan semua rumah tangga di Indonesia memutuskan untuk menabung gitu ya, maka si produsen itu tidak akan ada penghasilan. Secara nasional ya, produsen nggak punya penghasilan, maka nanti pendapatan dia turun. Kalau pendapatan dia turun, dia nggak bisa gaji pegawainya, dia nggak bisa lakukan proses produksi, maka nanti karyawan-karyawan ini akan kehilangan pekerjaan, pendapatannya turun. Kalau pendapatan karyawannya turun, maka secara nasional pendapatan nasional juga turun. Kira-kira gitu. Kalau kita belanja, nah kira-kira dalam tanda kutip ya, kalau kemudian kita belanja, maka kita akan akan mendorong industri-industri itu untuk melakukan proses produksi, menghasilkan pendapatan, kemudian akhirnya pendapatan karyawannya tadi kan sekarang sebetulnya pendapatan karyawan itu secara real sudah turun akibat kenaikan harga. Kalau kemudian perusahaannya nggak bisa bayar, akhirnya dia kehilangan pekerjaan, kan berbahaya. Jadi kita mendorong peningkatan pendapatan nasional itu lewat konsumsi sekarang ini memang. Kira-kira gitu. Iya Bu, karena kalau tidak salah tadi pas dia scroll di Instagram itu, kalau tidak salah ada info bahwa pemerintah itu mencetak kembali ya, nominalnya tetap sama, tapi mungkin edisinya itu edisi uangnya itu yang baru Bu. Itu bukan termasuk ke dalam menambah mencetak uang ya Bu ya, berarti tidak ya Bu ya? Ya. Hanya ini aja, kalau itu bagian dari kebijakan untuk melakukan pembaharuan terhadap nominal uang. Tapi uang yang rusak sudah ditarik, kemudian diganti uang yang baru. Bukan uangnya, bukan. Nggak boleh. Kalau untuk kondisi sekarang, itu agak berbahaya kalau kita mencetak uang. Ada lagi? Terima kasih Bu Desi. Pak Darwan ada di kelas, Pak Darwan. Baik, kalau tidak ada, nanti di e-learning, semua sudah bisa masuk ke e-learning atau belum? Sudah, Bu. Sudah ya, nanti saya akan tautkan tugas pertama untuk di e-learning. Nanti silakan dikerjakan, waktu mengerjakannya 1 minggu. Jadi mungkin sebelum kuliah minggu depan harapan saya semua sudah submit tugas pertama. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, saya tutup kuliahnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Desi. Bu Desi.